Rumah ini memiliki layout yang cukup kompak tapi fungsinya benar-benar sangat komplit. Sport dengan row jalan yang cukup besar dan ruang terbuka hijau yang cukup banyak membuat rumah ini menjadi salah satu rekomendasi rumah yang ramah anak. Nah, menariknya dari rumah ini tuh memiliki double height ceiling yang cukup bagus teman-teman. Lihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Danang Aditya di channel YouTube Rumahku, teman kamu cari rumah. Channel yang akan memberikan informasi terkait rumah-rumah terbaru yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dan kita juga akan menjelaskan sejelas-jelasnya dan sedetail-detailnya. Jadi buat teman-teman yang nantinya tertarik dengan rumah yang akan kita review ini, teman-teman bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Nah, kali ini kita akan mereview salah satu rumah yang desain ini cakep banget, punya layout yang kompak tapi benar-benar maksimal. Selain itu dia punya ruang terbuka hijau yang cukup banyak sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan buat keluarga. Langsung aja, ini dia Alera Park. Alera Park ini lokasinya benar-benar strategis. Cuma 5 menit ke pintu tol Pamulang, 5 menit ke Mall Depak Sawangan, 5 menit ke Indogrosir, 5 menit ke Sekolah Harapan Bangsa, 7 menit ke Karisma Bangsa, 7 menit ke Universitas Terbuka, dan 30 menit ke Jakarta Selatan. Berdiri di atas lahan 1.297,5 meter persegi yang nantinya akan ada 40 unit rumah, mana di dalamnya menggunakan sistem keamanan one gate yang dijaga security 24 jam, ada playground, clubhouse, dan garden. Spesifikasi yang digunakan di setiap rumahnya juga sudah cukup premium, menggunakan fondasi foot plate beton bertulang, dindingnya double bata merah, lantainya umum jenis style ukuran 60x60, pintunya menggunakan engineering wood, sanitary by American Standard, rangka atap baja ringan, dan menggunakan genteng Alderon. Di setiap rumahnya juga sudah disupport listrik sebesar 2.200 watt, menggunakan air sumur bor dan septic tank Biotech. Oke teman-teman, sekarang aku sudah berada tepat di depan rumah contoh yang punya luas tanah nih 75 meter persegi, dimensinya tuh 6 meter kali 12,5 meter ke belakang dan punya luas bangunan itu di 73 meter persegi teman-teman. Ini kita lihat dari depan rumahnya nih, cakep banget rumahnya tuh, lihat tuh. Atasnya tuh dia pakai genteng dari Alderon, kemudian di area fasadnya tuh atasnya tuh dia kayak pakai topi gitu ya, dicor. Kemudian di area jendelanya dia bentuknya tuh dia agak diagonal dan ada jendela yang manis banget itu memberikan penerangan ataupun sirkulasi udara ke bagian kamar tidur utamanya teman-teman. Ini keren banget nih. Nah yang keren lagi dari Alera Park ini, teman-teman bisa lihat ya, ini tuh boulevardnya tuh gede banget. Jadi kalau misalnya ini berlalu lalang parkir 4 mobil sekaligus, ini ketemu nih nggak akan bertabrakan teman-teman. Di depannya juga dia ada taman yang cukup besar. Nah teman-teman bayangin ya, kalau misalnya pohon taman kencana ini gede ya, ini pastinya nyaman banget buat keluarga teman-teman. Misalnya main di dalam lingkungan klaster Alera Park ini nyaman banget teman-teman. Kalau jalan ini udah cukup besar, dia tuh bawahnya pakai paving block, sehingga kalau misalnya hujan dia pasti langsung nyerap airnya ke bagian tanahnya. Asik banget. Yuk kita ke area carportnya teman-teman. Nah, karena rumah ini lebarnya tuh 6 meter ya, pasti ini cukup banget kalau teman-teman punya 2 unit mobil sekaligus ditaruh di area carport nih. Dan di sebelah sini juga teman-teman masih ada space buat jalan masuk ke dalam rumah ataupun naruh kendaraan roda 2 di area carportnya nih. Ya, di bawahnya tuh dia cakep banget pakai jenis style kayak gini nih. Ukurannya 60x60, cakep banget, dan di atasnya tuh dia pakai kanopi menggunakan kanopi polikarbonat yang ditopang dengan besi holo yang cukup besar kayak gini nih teman-teman. Nah ini besi holonya nih gede banget ya, ini kurang lebih ukurannya 10x10, pastinya ini kokoh banget teman-teman. Dan menariknya lagi di area carportnya ini talang airnya tuh cakep banget tuh. Dia dijadikan satu dengan area kanopinya ya, jadi kayak nggak kelihatan sehingga looknya tuh dari depan rapih banget teman-teman. Dan ini pembuangan airnya kayak gini nih. Kalau misalnya teman-teman nggak mau misalnya airnya tuh ngerojok terlalu deras gitu ya, teman-teman bisa tambahin kayak rantai gitu. Jadi cakep banget dia ke bawahnya. Asik banget. Nah, menariknya lagi di area carportnya ini ada second skin ya, yang menambah looknya itu menjadi kelihatan lebih manis lagi teman-teman. Nih, ini juga dia pakai besi holo ya. Holo galvanis ya, pastinya dia anti karat ya. Ini kemudian dicat warnanya coklat teman-teman. Cakep banget. Sebelah sininya ada jendela ya, yang bisa teman-teman buka dari area dalam.
sehingga memberikan sirkulasi udara ataupun pencahayaan ke area lantai satunya. Asik banget. Yuk kita ke sini yuk. Nah, di sini tuh dia pakai step up gitu ya, yang membedakan antara area carport dengan area yang mau ke dalam ya, atau area foyer yang ada di depan pintunya. Di sini juga sudah disediakan ini, dia tuh tempat buat naruh tong sampah teman-teman. Jadinya rapi banget. Nih, dia standarnya dia pakai batuan andesit seperti ini nih. Jadinya nggak akan kotor ya, kalau misalnya kalau buang-buang sampah tuh suka bececeran. Dengan menggunakan material andesit seperti ini, pastinya dia nggak akan kelihatan kotor teman-teman. Dan ini juga perawatannya mudah ya, cukup disikat aja. Nah, di area foyer ini standarnya teman-teman nanti dapatnya juga sama ya, seperti ini. Dindingnya dia kamprot, dan di area foyer ini tentunya teman-teman bisa taruhin kayak rak-rak buat naruh sepatu ataupun sendal nih di area sini nih. Second skin ini fungsinya nih bener-bener cakep teman-teman. Karena selain pintunya ini ngadepnya ke samping, jadi kalau misalnya teman-teman tuh lupa nutup pintu ketika keluar atau mau masuk rumah, dia pastinya akan mereduce penglihatan yang dari area depan rumah. Jadi private-nya tuh tetap terjaga banget teman-teman. Ini cakep banget sih. Oke, di area atasnya juga dia tuh ada jendela mati ya, pastinya buat pencahayaan ke area bagian tangga nih. Nanti di belakangnya sini ini ada area tangganya teman-teman. Rumahnya juga sudah disupport pakai smart door lock by Onassis kayak gini nih. Jadi selain klasternya itu nyaman, pastinya juga ini aman banget karena dijaga security 24 jam dan setiap rumahnya sudah dilengkapi dengan smart door lock by Onassis kayak gini nih. Cakep banget. Yuk sekarang ikut aku masuk ke bagian dalam rumahnya. Let's go. Bingung cari rumah yang cocok untuk kamu? Ke rumahku aja. Konsultasi dan semua pelayanan kita berikan itu gratis. Pertama-tama kita akan tanyakan dulu terkait portofolio diri kamu. Misalnya aja kayak umur, pekerjaan, penghasilan, cicilan berjalan, dan lain sebagainya. Agar kita tahu rumah di harga berapa yang akan diterima sama bank. Setelah itu kita akan berikan rekomendasi pilihan rumah yang kita sesuaikan dengan portofolio dan kebutuhan teman-teman. Dan semua itu akan kita jelaskan secara objektif dan apa adanya, yang pastinya tidak bisa kita jelaskan di YouTube. Tenang aja, harga, promo, dan gimmicknya 100% sesuai dengan yang diberikan developer. Proses KPR-nya juga akan kita bantu dan kita kawal sampai approve bank. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang beli rumahnya secara inden, kita akan berikan laporan secara berkala terkait pembangunan rumahnya. Jadi gimana? Lebih mudah cari rumah yang cocok kan? Segera hubungi tim Rumahku sekarang, karena rumahku, teman kamu cari rumah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian dalam rumahnya nih. Rumahnya nih bener-bener homey ya. Walaupun ukurannya tuh cukup compact, tapi lengkap banget nih. Layout yang ada tuh bener-bener nyaman banget. Salah satunya kita mulai dari sini. Ini ada satu living room yang ukurannya juga cukup nyaman ya. Kalau misalnya teman-teman taruh TV-nya di area situ, ataupun teman-teman mau naruh TV-nya di area sini dan sofanya di area sini, jadi satu dengan area dining table-nya juga cukup nyaman banget teman-teman. Nih, di sebelah sini ada jendela yang bisa teman-teman buka ya kalau misalnya teman-teman tuh mau matiin AC-nya, sehingga sirkulasi udara ataupun pencahayaannya bisa masuk ke bagian area lantai satunya ini. Nah, tentunya apa yang teman-teman lihat ya, kayak misalnya wall panel atau lukisan ini adalah preferensi aja ya. Nanti kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini, teman-teman dapatnya tuh kosongan aja teman-teman ya. Next, di sini juga preferensinya ini ada untuk dining table teman-teman. Ukurannya juga cukup spacey, tapi ini cukup muat lah kalau misalnya buat anggota keluarga yang keluarga kecil gitu ya, dengan 2 orang anak. Karena di sini tuh ada 4 seat yang benar-benar ukurannya juga cukup compact teman-teman. Di belakangnya standarnya ini ada dapur kotor ya, dia tuh pakai kompor tanam seperti ini. Kemudian di sini ada sinknya juga, ini minimalis banget. Dapurnya tuh ngadep ke area backyard teman-teman. Jadi kalau misalnya masak, sebenarnya ini teman-teman bisa buka di jendelanya sehingga sirkulasi udaranya tuh bisa bagus ya, bisa bertukar dengan baik ya. Ini juga tentunya preferensi aja tuh, seperti ini ada area buat kulkasnya, kemudian ada juga kabinet-kabinet atas, dan yang teman-teman lihat ini tentunya ini adalah preferensi aja. Oke. Nah, menariknya dari rumah ini tuh memiliki double height ceiling yang cukup bagus teman-teman. Tuh lihat,
Jadi ke atas nih buat pencahayaan atau sirkulasi udara yang masuk ke area lantai satunya ini bener-bener maksimal banget ya. Ini fungsinya cukup fundamental ya, karena membuat sirkulasi udara ke area lantai 1 atau lantai 2-nya perputaran tuh lebih bagus, ataupun pencahayaannya juga lebih baik, khususnya ke area lantai satunya ini teman-teman. Keren banget. Ya, ini standarnya kayak gini. Nanti teman-teman bisa taruhin kabinet-kabinet yang besar-besar kayak gini buat naro-naro piring ataupun toples-toples dan lain sebagainya. Tapi semisalnya teman-teman mau pindahin nih area dapurnya nih ke area belakang nih, masih bisa banget teman-teman. Karena di area belakangnya ini ukurannya juga masih cukup besar. Jadi tote-nya itu teman-teman taruh sini ya. Masakan di sini tinggal teman-teman bikinin kanopi di area belakang aja nih ya. Di area belakangnya sini teman-teman juga bisa jadikan area servis ya, untuk nyuci atau untuk menjemur nih, terserah teman-teman, karena ukurannya ini juga masih cukup lebar teman-teman ya. Ini perkiraan ukurannya lebih dari 2 meter lah, masih cukup nyaman ya. Nah, di atasnya juga teman-teman bisa naruhin outdoor AC nih, karena udah disiapin kayak macam topi-topiannya kayak gini nih ya. Cakep banget. Di sini juga ada keran. Tentunya kalau misalnya teman-teman mau ubah layoutnya, dapurnya ini pindah ke belakang, kerannya bisa teman-teman request untuk pindah ke area sebelah sono ataupun di sebelah sono ya. Oke, next, di area lantai satunya ini masih ada satu kamar tidur yang ukurannya juga cukup compact teman-teman ya. Nih teman-teman taruhin bed ukuran queen kayak gini, ini masih cukup nyaman ya. Jadi di sebelah sini teman-teman bisa taruhin lemari-lemari kayak gini. Di sininya teman-teman tinggal tambahin bangku buat area dandan ya, atau area touch up ya. Dan di sebelah sininya itu masih ada jendela tuh yang bisa teman-teman buka buat sirkulasi udara ataupun pencahayaan. Pastinya kamar ini cocok banget ya kalau misalnya teman-teman tuh mau bawa orang tua ke rumah ataupun ada saudara yang main. Ini kamar ini bisa teman-teman jadikan tempat buat istirahat mereka teman-teman ya. Di depannya nih menariknya lagi ada satu kamar mandi nih yang ukurannya juga cukup besar ya. Tuh, ini secara headspace masih aman lah buat aku yang tingginya sekitar 180-an, ini masih nyaman. Sanitari juga semua udah keren banget by American Standard. Di bawahnya tuh homogeneous style, sama wastafelnya juga American Standard. Dia agak turun ke bawah ya, tapi masih cukup nyaman teman-teman. Nah, kemudian preferensinya di sini teman-teman bisa tambahin kayak kabinet-kabinet kaca seperti ini menggunakan cermin-cermin bevel atau cermin yang besar kayak gini, sehingga membuat ruangannya itu terlihat lebih besar lagi teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa taruhin pajangan-pajangan dan lain sebagainya, piala-piala atau apapun lah penghargaan yang sifatnya tuh memorable teman-teman. Asik banget, cakep ya. Nah, di sini juga teman-teman taruhin wall panel kayak gini. Ini adalah preferensi aja, jadi nanti teman-teman dapatnya tuh kosongan ya. Rumahnya compact tapi semuanya ada, dari mulai area living room, dining table, kitchen, dan juga backyard. Serta area service-nya juga bisa teman-teman bikin di area lantai satunya nih ya. Oke, setelah kita membahas apa aja yang ada di lantai satunya, sekarang ikut aku naik ke lantai 2-nya. Yuk. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2 nih. Tapi seperti biasa, kita bahas dulu apa aja yang ada di area tangga. Area tangga ini lebarnya kurang lebih 1 meter ya. Pastinya cukup nyaman kalau misalnya papasan 2 orang. Dan dia juga dilengkapi dengan railing yang cukup nyaman. Seperti ini nih teman-teman, pakai kayu, dia di bawahnya tuh lempengan besi ya, di bor, gripnya tuh dia pakai kayu, dicatnya warnanya kurang lebih senada biar matching sama lantainya. Nah, di area tangga juga dia ada jendela mati nih, yang tadi dari area luar ya. Jadi buat pencahayaannya ke area tangga juga masih cukup maksimal. Di atasnya juga ada tuh yang terhubung ke area balkon teman-teman. Jadi di area tangga ini cukup terang ya. Nah, sampai di lantai 2, area koridornya ini sebenarnya masih gede banget teman-teman ya. Tuh, cakep banget. Di sini teman-teman tuh bisa bikin area walking space kayak gini nih. Atau misalnya buat area kumpul keluarga di lantai 2 ini juga masih cukup nyaman teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau bikin area buat bermain anak di area sini, tentunya masih cukup besar ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya opsi nih di area voidnya ini, teman-teman cor sampai sana sehingga area lantai 2-nya ini bener-bener jadi lebih lega lagi teman-teman ya. Kalau dicor sampai sana, ya memang dia tidak double height ceiling, tidak ada voidnya jadinya. Tapi dia plusnya dia akan lebih besar di area lantai 2-nya. Ya, kita bahas dulu dari area sini. Di sini tuh ada satu kamar tidur yang ukurannya kurang lebih sama dengan area kamar tidur yang tadi di lantai 1 teman-teman. Ya, teman-teman taruhin bed ukuran queen kayak gini. Di sininya lemari, area touch up, kemudian di sebelah situnya ada
jendela buat sirkulasi udara ataupun pencahayaan. Next, kita ke sini nih. Nah, di sininya tuh ada satu kamar mandi yang dia tuh pakai connecting door kayak gini, teman-teman. Jadi bisa dibuka dari area depan, dari area koridor di lantai 2-nya, maupun bisa dibuka dari area kamar mandi yang ada di kamar tidur utamanya. Tentunya ini preferensi aja ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin satu aja nih, misalnya nih ditembokin, jadi kamar mandi yang ada di lantai 2-nya ini bisa buat bareng-bareng, bikin pintunya tuh dari depan sini aja, ini bisa banget teman-teman. Ukurannya masih cukup besar buat area shower, ada kacanya juga buat membatas area shower dengan area kloset. Sanitary by American Standard, begitu juga wastafelnya kayak gini nih. Dia dibikin step down ya, dia pakai bawahnya tuh pakai homogeny style. Dia tuh teksturnya agak beda dengan yang ada di koridornya. Dia tuh sedikit agak matte teman-teman, jadi lebih dry lah, lebih kering. Kalau misalnya teman-teman habis mandi, dia lebih cepat ngeresapnya teman-teman ya. Kita dari sini aja deh. Nah, di sini tuh ada satu kamar tidur utama yang ukurannya juga cukup besar teman-teman ya. Ini tinggal teman-teman pojokin aja, di sebelah situnya masih ada satu space buat bikin nakas atau bikin kabinet kayak gini nih, buat naruh-naruh sarung ataupun sejadah ya buat teman-teman yang muslim. Sebelah sininya juga masih ada lemari yang bisa teman-teman buat seperti ini nih. Nah, di sebelah situnya ini juga masih ada wall panel nih yang cakep banget. Ini bisa teman-teman taruhin televisi ya. Di area sininya nih udah ada colokannya seperti ini. Bisa teman-teman bikinin kabinet-kabinet yang cakep banget kayak gini nih. Nah, ini juga cermin. Cakep ya, dibuatnya tuh dia agak seperti oval gitu, setengah oval gitu. Di atasnya itu wall panel. Dan di sini tuh ada jendela nih yang bisa teman-teman buka nih. Ya, sekali lagi buat sirkulasi udara ataupun pencahayaan yang masuk ke area kamar tidur utamanya. Teman-teman masih ada satu balkon ya yang ukurannya juga cukup besar. Ini kurang lebih lebarnya sekitar 1 meter teman-teman ya. Pastinya enak banget kalau misalnya teman-teman buat ngobrol atau buat ngopi-ngopi sama pasangan. Ini tinggal teman-teman tambahin kayak kayu table gitu aja buat naruh kopi ya. Di depannya ini masih ada space buat bercocok tanam ya. Standarnya ini dia pakai pohon likuanyu kayak gini nih yang menjular ke area bawah. Tentunya teman-teman bisa ganti tanamannya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, ini yang menarik nih dari fasadnya tadi. Teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada conwood yang dicat pakai Fabercoat, warnanya tuh coklat muda kayak gini nih. Ya, ini tuh materialnya sebenarnya adalah material semen, tapi dicat jadi kayak material kayu teman-teman. Oke, kita ke bagian terakhir nih. Tadi sempat kelewat ya. Di sebelah belakangnya juga nggak lupa di sini tuh ada satu balkon yang ada di area belakang teman-teman. Ini lebarnya kurang lebih sama ya, sekitar 1 meter. Bisa teman-teman manfaatkan area sini tuh untuk menjemur ya. Karena teman-teman tinggal bikinin apa namanya gantungan gitu. Wah, tinggal ngejemur di daerah sini sih enak ya. Jadi kalau misalnya hujan, dia nggak langsung kena hujan teman-teman, asik nih. Tuh, di situ juga udah dibuatin saluran pembuangan, jadinya pastinya aman banget. Kalau misalnya sedikit-sedikit tampes, tinggal teman-teman dorong sampai ke situ ada saluran pembuangannya. Oke teman-teman, setelah kita membahas apa aja yang ada di lantai 2-nya, tadi lantai 1-nya juga udah, area depannya juga udah, kemudian lingkungannya juga udah. Sekarang kita akan masuk ke bagian berapa sih harga dan cicilannya, serta promo apa aja yang ada di rumah ini. Pokoknya tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian harga dan cicilannya. Untuk rumah yang barusan tadi kita review, itu dia punya luas bidang tanah itu di 75 meter persegi, dimensinya 6 x 12,5 meter. Sementara dia punya luas tanah standar yang ada di Alerapak ini, dia di 72 meter persegi teman-teman. Cuma selisih sekitar 3 meter persegi aja ya. Dan luas bangunannya itu sama, semuanya 73 meter persegi. Nah, untuk luas tanah yang 72, dia harganya itu di Rp1.221.820.000. Dan ketika plafonnya dipotong booking fee sebesar 10 juta, plafon KPR menjadi Rp1.211.820.000.
Nah, ketika angka plafon itu kita breakdown dengan bank yang bekerja sama dengan Bank BRI dengan tenor 20 tahun, cicilan dari tahun pertama sampai tahun ketiga di Rp7.371.837, tahun keempat sampai tahun keenam di Rp9.826.929, tahun ke-7 sampai 20 atau sampai lunas di Rp11.133.844. Tentunya hitungan ini mengacu pada suku bunga Bank BRI yang berlaku pada saat video ini tayang dan pastinya akan ada perubahan ke depannya. Buat teman-teman yang tertarik, teman-teman cukup bayar 10 juta dan teman-teman berhak mendapatkan promo yaitu free BPATB, free AJB, free balik nama, free IMB, free SHM, free biaya notaris, dan subsidi biaya KPR sampai dengan 50 juta. Buat teman-teman yang beli barang tim rumahku, teman-teman juga bisa mendapatkan ekstra bonus yaitu berupa kanopi 3 unit AC dan tambahan diskon sebesar Rp25 juta. Sekali lagi buat teman-teman yang tertarik membeli rumah Alera Park ini, teman-teman bisa menghubungi kita di nomor WhatsApp yang aku taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, jadi gitu aja ya review singkat dari aku dan Aditya di channel YouTube Rumahku, Teman Kamu Cari Rumah. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah teman-teman. Ataupun teman-teman yang butuh tips KPR dan referensi rumah, teman-teman bisa follow IG dan TikTok kita di @rumahku.property. Setiap rumah pasti ada jodoh rumahnya. Pastikan teman-teman cari jodoh rumahnya dengan tim Rumahku. Karena rumahku, teman kamu cari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.